Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kama sayati fi qawlihi tahaqqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi thumma ala dzalika bi qawlihi mana'aka an tudu'i antuda'iya ma laysa laka. Ulangi lagi Mas Tamu di off dulu tadi, kita record gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kama koi dari keterangan selima sayati ka bakal teko buri apa man. Bismillahirrahmanirrahim bakal teko nang di fi qouli dalam pengantikan musannif. Rupane pangandika tahaqqaq bi'asofika yamudduka bi'asofihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaqqaq nyataaken sapa sira, tahaqqaq nyataaken sapa sira nyataake bi'asofika kelan pira-pira sifat ira. Bismillahirrahmanirrahim. Jabe amar yamudduka mongko bakal paring sapa Allah ka ing sira. Ya mudduka mongko bakal paring sapa Allah ka ing sira, bakal paring bi ausofi kelan pira-pira sifate Allah. Jadi kata penulis kita, nyatakan, buktikan, akui ya dengan segala sifat-sifatmu ya sebagai seorang hamba. Kamu harus mengakui apa? Mengakui tentang sifat-sifat seorang hamba, yang mana lemah, yang mana fakir, yang mana tidak memiliki kekuasaan. Kamu akui. Kalau kamu bisa mengakui tentang segala sifat-sifatmu sebagaimana seorang hamba yang lemah, yang fakir, yang hina, maka Allah akan membantumu. Allah akan menolongmu. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya Allah. Jadi dengan kata lain, kalau kita merendah maka Allah tinggikan. Kalau kita merasa fakir maka Allah berikan kekayaan. Kalau kita merasa tidak memiliki kekuasaan maka Allah akan berikan kekuasaan. Kalau kita merasa tidak kuat maka Allah akan berikan kekuatan. Begitu. Jadi kalau kita kepingin kaya maka kita harus merasa fakir. Kalau kita kepingin alim menjadi orang yang pintar maka kita harus merasa bodoh. Kalau kita ingin memiliki kemuliaan maka kita harus mengakui dan kita harus merasa hina. Nanti Allah akan tolong, nanti Allah akan berikan semua itu. Ya, jelas ya? Jadi jangan sampai kita meninggikan diri kita sendiri, tapi kita merendah. Nanti Allah yang akan meninggikan dengan kata lain. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alala na'lili sokum sunif. Na'lili bidzalika mengkono pangandika tahaqqaq bi osofihi. Na'lili itu yang memperjelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh na'lili kue bikoli kelan pangandikan musonif rupanya pangandika manaka an tuda'i ma laysa laka. Bismillahirrahmanirrahim. Manaka nikah sapa Allah ka ing sira. Manaka wis nikah sapa Allah ka ing sira nikah an tuda'i ingin to ngaku-ngaku sapa sira. Jika antu da'iya ingin to ngaku-ngaku sapa sira ngaku-ngaku maing perkara. Silai malaisa kang ora ana apa ma ora ana iku laka kanggone sira. Ingat laisa temannya Kak. Karena memiliki pengamalan yang sama dengan kana tarfamul ism wa tansibul khabar. Khabar memiliki isim yang memiliki khabar. Isimnya laisa apa? Isimnya laisa berupa domir mustatir, berupa huwa yang isim impan kembalinya kepada ma. Khobarnya mana? Khobarnya berupa
laka. Bismillahirrahmanirrahim. Harrama tegese melarang atau ngaramake. Harrama tegese nglarang sapa Allah, nglarang alaika ing atase sira. Harrama tegese nglarang atau ngaramake sapa Allah, nglarang alaika ing atase sira, nglarang antuda'iya yen tok ngaku-ngaku sapa sira. Larang antuda'iya yen tok ngaku-ngaku sapa sira, ngaku-ngaku sya'an ing suwiji-wiji sifate syai laisa kan ora ono apa syai, ora ono iku laka kanggo sira. Bismillahirrahmanirrahim. Bayani syai mimma nyatane perkara, mimma setengah saking perkara, mimma setengah saking perkara silima utia kang den paringake apa maden paringake lil makhlukina maring pira-pira makhluk, den paringake lil makhlukina maring pira-pira makhluk. Lafal makhlukina ini jamak mudzakkar salim. Bayini ma'utia minal amwali nyatane piro-piro bondo. Lafal amwal jamak taksir, mufrodnya mal. Kalau amwal jamak taksir, mulanya oleh maknanya piro-piro, menunjukkan makna banyak. Minal amwali nyatane piro-piro dunya. Penjelasannya begini, mana'aka an tuda'iya ma laysa laka mimma u'diya lil makhluqin. Allah menghalangimu untuk ngaku-ngaku, mengakui sesuatu yang itu tidak ada pada dirimu. Maksudnya adalah Allah mengharamkan atas dirimu untuk mengaku, untuk mengklaim sesuatu yang sesuatu itu bukan milikmu. Termasuk diantaranya adalah sesuatu yang telah diberikan kepada para makhluknya Allah, seperti kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, semua itu milik Allah yang sebagiannya diberikan kepada makhluk. Jadi kekayaan milik Allah dititipkan kepada sebagian makhluknya, kekuasaan juga milik Allah yang sebagian dititipkan kepada makhluknya, kemuliaan juga milik Allah yang sebagian dititipkan kepada makhluknya. Maka kalau kita mau mengambil pelajaran, ayo kita ambil pelajaran kepada tukang parkir. Begitu banyak mobil-mobil mewah yang ada di depannya, motor-motor bagus ada di depannya, tetapi beliau itu tidak pernah ngaku bahwa itu mobilku. Sebagus apapun mobil yang ada di depan dia, tidak pernah diakui. Cuman dia merasa dititipin. Harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Kita memiliki pengetahuan juga jangan diakui bahwa itu pengetahuan kita. Itu pengetahuan Allah yang memang diberikan atau dititipkan kepada kita. Kita memiliki sebagian harta juga itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Satu saat akan diambil. Kita memiliki kemuliaan juga itu milik Allah yang sebagian dititipkan kepada kita. Satu saat kemuliaan itu akan diambil. Apapun yang ada pada diri kita, ya termasuk hidup kita ini juga milik Allah yang satu saat akan diambil. Jangan diakui, ya itu milik Allah. Jadi jangan bilang ini wilayahku, ini daerah kekuasaanku, milik Allah kok, milik Allah. Jadi kita ngaji di sini dalam rangka sejak memperbaiki hati supaya kita bisa menekan apa? Menekan sifat takabur, sifat sombong, ya pokoknya sifat-sifat yang tidak baik berkaitan dengan penyakit hati. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
wasamahu lan ngarani sapa Allah ing ma. Bismillahirrahmanirrahim wasamahu lan ngarani sapa Allah ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Kau panggil engko. Wasamahu lan ngarani ing ma sapa ta'ala Allah kang maha luhur begitu. Sapa ta'ala kang Allah kang maha luhur panggil ta'ala. Wasamahu lan ngarani ing ma sapa ta'ala Allah kang maha luhur. Ngarani mudwanan ing aran. Bismillahirrahmanirrahim. Mudwanan ing aran musuhi. Mudwanan ing aran musuhi wa zulman lan aniyoyo. Jadi hal semacam itu, yakni ngaku-ngaku apa yang bukan milik kita, apa yang bukan hak kita, itu Allah menyebutnya sebagai permusuhan, sebagai kezaliman. Jadi kalau kita mengakui apa yang menjadi milik Allah, sama saja kita memusuhi Allah, sama saja kita menzalimi Allah. Orang bukan milik kita kok mau diakui. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Afayubihu laka. Afayubihu apa to banjur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa to banjur menangake sapa Allah. Afayubihu apa to banjur menangake sapa Allah laka maring sira. Afayubihu apa to banjur menangake sapa Allah laka maring sira. Subhanahu nyuciake ingsun kelawan maha suci ni Allah. Menake antudaiya yen to ngaku-ngaku sapa sira, ngaku-ngaku wasfahu ing sifate Allah. Menangke antudaiya yen to ngaku-ngaku sapa sira, ngaku-ngaku wasfahu ing sifate Allah. Wa huwa hali utawi Allah wawuni bimana hal. Wa huwa hali utawi Allah iku Rabbul alamin. Zat kang mengerani wong alam kabeh. Lalu apakah Allah akan memperbolehkan bagi dirimu untuk mengakui sifat-sifatnya? Padahal Allah itu Tuhan seluruh alam. Ya. Apa bisa? Apa boleh kita mengakui sifat-sifatnya Allah? Sejak Allah itu Tuhan seluruh alam. Mana bisa sih? Mana boleh sih sifat-sifatnya Allah mau diakui? Karena Allah Tuhannya seluruh alam. Artinya nggak bisa diakui. Lanjut. Fayakunu tegese mongko ono. Fayakunu tegese mongko ono apa idtingauka. Apa idtingauka ngaku-ngaku ira. Apa idtingauka ngaku-ngaku ira. Ngaku-ngaku zalika in kon malai salak. Zalika in kon malai salak. Bismillahirrahmanirrahim. Ana iku khabar dari yakunu min a'zami zulmi. Setengah saking pak gede-gede ni kezaliman. Iku min a'zami zulmi setengah saking pak gede-gede ni kezaliman. Nganiaya. Wasyadil udwani lan banget nyatroni atau musuhi. Wasyadil udwani lan banget nyatroni. Nah, jadi kalau kita sampai mengakui sifat-sifatnya Allah, itu artinya kita ya telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa, kezaliman yang sangat-sangat besar, ya, dan juga permusuhan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut.
Fa idza da'aita mongko ari kalane ngaku sapa sira. Fa idza da'aita mongko ari kalane ngaku sapa sira, ngaku annaka ing temen sedune sira iku khoniun wong kang sugih. Ora nek sira ngakoni wong kang sugih mengkono al qadirun utawa wong kang kuwasa. Ora nek sira ngakoni wong kang kuwasa mengkono al azizun utawa ngakoni wong kang mulya. Ora nek sira ngakoni wong kang mulya mengkono al qayyum utawa sira ngakoni wong kang kuat. Ora nek sira ngakoni wong kang kuat mengkono al alimun utawa ngakoni wong kang alim. Maka ketika kamu mengaku mengklaim bahwasanya dirimu itu orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki suatu kemuliaan, orang yang memiliki suatu kekuatan, orang yang memiliki suatu pengetahuan yang luas. Karena dzalika min kabairil ma'asil qalbi. Nanti kama ko injine keterangan selima ya kamu tumibo koma tumibo libagin nasi maring sebagian menungso seperti halnya yang terjadi pada sebagian manusia itu realita ya, yang terjadi pada sebagian manusia begitu, ngaku kuasa, ngaku mulia, ngaku kuat, ngaku pinter ya, mengaku sebagai ilmuwan, mengaku sebagai penguasa, ya itu sebagian itu. Nah, memang terjadi pada manusia. Artinya dalam kenyataannya begitu. Ya. Jabe syarat idza kana mangkono. Jabe syarat idza fa idza damaika mau kae. Jabe syarat idza kana mangkono apa dzalika mangkono idda'aita. Apa dzalika mengkono idda'aita, artinya dzalika mengkono ngakoni awakmu suci, ngakoni awakmu kuasa, ngakoni awakmu mulia, ngakoni awakmu kuat, ngakoni awakmu alim. Iku min kabairi ba'asil qalbi, setengah saking piro-piro kemaksiatan ati kang gede-gede. Naudzubillah min dzalik. Ini tadi yang disampaikan Kristen senior ya. Apa? Jadi seringkali ya saya sendirilah, tidak mau menimpa orang, seringkali melakukan kemaksiatan yang terkadang kemaksiatan itu sifatnya sir, artinya samar, rahasia, yang tidak dilihat oleh orang, bahkan kita sendiri pun, saya sendiri itu tidak merasa sedang maksiat, padahal itu adalah kemaksiatan hati yang sangat besar. Apa? Rasa alim, rasa kuat, rasa mulia, rasa kuasa. Itu jelas ya? Itu bagian daripada kemaksiatannya hati yang sangat-sangat besar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita ngaji, kita hikam, ngaji tasawuf, kita jadi tahu bahwa hati kita pun bisa berpotensi melakukan kemaksiatan yang sangat besar, tentu dosanya. Ya Allah, mohon kepada Allah ya, kita dihindarkan dari hal-hal tersebut sedikit demi sedikit, diawali dari pengetahuan, dan insya Allah kalau menjadi pengetahuan yang manfaat, ilmu yang manfaat, insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita tidak henti-hentinya berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allah, ya Allah, Nabi sudah ajarkan bagi doa itu 3 kali, sore 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, artinya baik, ya halal, yang bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Tidak sekedar banyak, tapi bisa mencukupi. Tidak sekedar bisa mencukupi, tapi juga halal, begitu.
wa amal mutaqabbala dan amal yang diterima. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa min musyarakatil marhubi. Wa min musyarakatil marhubi lan sanging oleh nyukutoni ni wong kang tin pangerani alon. Wa min musyarakatil marhubi lan sanging oleh nyukutoni ni wong kang tin pangerani. Tak ulangi. Wa min musyarakatil marhubi lan sanging oleh nyukutoni ni wong kang tin pangerani. Nyekutoni li Rabbi maring pangerani, dan sebagian juga termasuk kesyirikan, ya, kemusyrikan hati adalah yaitu jadi joinan dalam hal urusan ketuhanan min musyarakatil marhubi li Rabbi, joinan dalam hal urusan ketuhanan. Alim itu milik Allah, Allah yang maha alim. Kalau kita mau ngerasa alim, itu berarti sekuton atau joinan. Ya, itu termasuk bagian daripada kesyirikan hati. Jarang kita jarang kita merasa sedang melakukan kesyirikan. Ya Allah, ini berkahnya pengetahuan kita ngaji pagi hari ini. Semoga ke depan kita bisa terhindar dari kesyirikan hati. Jadi jangan merasa pintar, jangan merasa kaya, jangan merasa kuasa, jangan merasa mulia, jangan merasa kuat. Tapi kita harus merasa bodoh, kita merasa lemah, kita merasa hina, kita merasa tidak memiliki kekuasaan, kita merasa fakir. Baru itu benar, insya Allah akan terhindar dari kesyirikan hati. Lanjut, wa min afhasil fawahishi. Wa min afhasil fawahishi lan saking panglewi jember piro penggawe kang jember. Wa min afhasil fawahishi lan saking jember piro penggawe kang jember. Dan termasuk dari perilaku atau amalan atau tindakan yang terkotor di antara perbuatan-perbuatan yang kotor. Jadi kotornya amalia hati yaitu merasa alim, merasa kuat, merasa mulia, merasa kuasa, merasa kaya. Itu bagian daripada buruknya perilaku hati. Indal arifina mungguwe wong-wong kang ahli ma'rifat. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa ditangkap dengan jelas, ya, bisa difahami hingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga doa kita Robbi zidni ilman warzuqni fahman ini Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, tambahkan aku ilmu, tambahkan aku kepahaman. Kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ilmu kita bertambah, kepahaman kita juga bertambah. Di barangkali saya sampaikan, mohon pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, ada yang dinilai kurang sopan, khususnya kepada tuan rumah Bapak Surip serta keluarga besarnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.